Ya seharusnya kan bagian personalia memecat orang tanpa ada persetujuan dari saya dan tanpa mereka tahu dulu duduk persoalan yang jelas seperti apa. Nggak beres dong kalau cara kerja perusahaan seperti ini. Ya gimana nggak dipecat, Mbak? Ini kan ributnya sama istrinya Pak Beni sih. Sama siapa, Win? Istrinya Pak Beni. Oh, gitu. Pantes aja. Apa kabar guys? Ketemu lagi kita. Udah cukup lama juga nih. Jadi belakangan ini memang saya agak-agak sibuk ngurusin untuk program sosial media short movie atau sinema media sosial. Jadi terus terang saya nemuin beberapa kendala untuk mempersiapkan syuting judul-judul berikutnya dari program itu. Yang pertama adalah skenario. Susahnya mencari skenario yang saya anggap keren untuk bisa menggapai apa yang mau saya capai dari program itu. Kedua, dana atau investor atau produser atau eksekutif produser. Mau nggak mau jadi saya mempersiapkan program ini atau syuting film ini jadi produser sendiri atau eksekutif produser sendiri, direktor, penulis, editor, pokoknya borongan lah. Dengan terjadinya kendala tadi, sambil menunggu selesainya revisi dari beberapa skenario yang akan saya persiapkan untuk program sosial media short movie, maka untuk mengisi kekosongan sementara waktu saya akan share beberapa review atau sedikit behind the scene beberapa film saya yang udah tayang di channel saya ini. Jadi saya akan sedikit mengupas bagaimana latar belakang pembuatan film itu dan sedikit bocoran soal alur ceritanya atau sinopsis dari film ini. Semoga teman-teman atau kalian semua makin punya hasrat untuk nonton film itu di channel ini. Jadi film yang saya akan review kali ini adalah film yang saya sutradarai pertama-tama pada waktu itu tahun 2000, dan ini adalah FTV pertama di Indonesia. Artinya waktu itu saya mendapat kesempatan untuk menjadi pelopor atau sutradara pertama untuk menyutradarain FTV di Indonesia bersama Karsono Hadi, Steady Rimba, dan Nayanto. Jadi 4 orang sutradara itu termasuk saya yang menjadi sutradara pelopor dari program FTV di Indonesia, guys. Itulah ceritanya. Jadi pada waktu tahun 2000 itu film televisi pada waktu itu, guys, berbeda dengan film televisi yang ada sekarang. Film FTV pada waktu itu boleh dikategorikan film televisi yang memang jangkauannya seperti film layar lebar, karena kita tidak dibatasi shooting days. Kita bisa pakai bintang film siapa aja, kita bisa pakai alat apa aja. Pokoknya kita bersyukur waktu itu para sutradara dikasih kesempatan oleh para produser yang waktu itu juga punya niat untuk bisa program FTV itu benar-benar meledak di pertelevisian Indonesia, dan berhasil. Waktu itu program yang namanya FTV itu menjadi salah satu program yang sangat populer dan digandrungi oleh para penonton televisi di Indonesia. Jadi film yang saya review kali ini adalah film televisi yang berjudul Jatuh Cinta Lagi atau Janda Cantik Jatuh Cinta Lagi, yang sudah saya tayangkan di channel saya ini. Jadi ceritanya adalah tentang seorang perempuan yang waktu itu diperankan oleh Novia Ardana, kecelakaan hamil, kemudian dia ditinggal pergi oleh kekasihnya karena kekasihnya tidak mau tanggung jawab. Yang diperankan oleh, kebetulan waktu itu adalah pemeran kekasihnya yang tidak mau tanggung jawab adalah Adjie Pangestu, sampai akhirnya perempuannya atau Novia Ardana bersumpah bahwa dia akan membuktikan bahwa dia bisa memelihara anak itu sampai besar dan bisa berhasil. Makanya di tagline-nya saya bilang bahwa film ini adalah film khusus para wanita yang telah berhasil menghadapi cobaan hidup dan berhasil menggapai masa depan. Kemudian
Dalam perjalanannya, setelah dia berhasil membesarkan anak itu, walaupun dia harus diusir oleh bapaknya karena bapaknya tidak mau terima bahwa anaknya itu bunting, maka dia diusir oleh orang tuanya sampai akhirnya dia secara mandiri atau single parent yang bisa membuktikan dia berhasil membesarkan anak itu dan dia menjadi wanita karir yang sukses. Benny ada kan? Ada. Tunggu, Ibu Reni tidak boleh masuk begitu saja. Maafkan saya, Pak Benny. Iya, saya tahu. Sudah nggak apa-apa. Sekarang kamu keluar aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada apa, Ren? Silakan duduk. Kenapa kamu harus menekan bagian personalia untuk memecat Niken, Benny? Niken? Niken yang mana ya? Rasanya saya belum kenal nama Niken. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian. Niken hanya menjalankan peraturan perusahaan. Istri kamu aja ngotot minta bonus. Oh, perempuan sales itu. Saudara bukan. Teman dekat juga bukan. Lagi pula apa urusannya sama kamu? Buat kamu mungkin gak ada urusannya. Tapi Niken anak buah saya. Dan menurut saya, segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan masih merupakan tanggung jawab saya. Dan kamu sebagai direktur di sini seharusnya tidak mencampur adukan antara urusan pribadi dan urusan perusahaan. Jaga mulut kamu ya. Jangan kurang ajar. Bisa-bisanya kamu memecat orang. Sekali lagi kamu pribadi. saya peringatkan. Suami sama istri gak ada bedanya. Sekali lagi Reni saya peringatkan. Kalau kamu ingin selamat, jangan perbesar lagi masalah ini. Mati. Rupanya kamu mengancam saya. Kalau kamu mau memecat saya, silakan. Sekarang juga kamu bisa pecat saya. Silakan. Tapi jangan pernah kamu berpikir bahwa kamu bisa mempermainkan nasib orang, Benny. Karena zaman sudah berubah. Dan kalau kamu tetap pertahankan sikap kamu, kamu yang akan hancur. Saya mohon sekali lagi. Tolong, batalkan pemecatan atas Niken. Benny lepaskan! Benny lepas! Benny lepaskan! Benny! Malu! Apa lihat-lihat? Mau ikut ngecen saya juga? Enggak. Sebenarnya apa yang telah kakak saya perbuat, Mbak? Oh, kamu adiknya dia? Iya. Dan di situ dia ketemu laki-laki lain yang diperankan oleh Doni Damara yang bernama, perannya adalah namanya Rudy. Akhirnya mereka saling jatuh cinta lagi dan menemukan kembali cintanya yang telah hilang. Makanya film ini diberi judul Jatuh Cinta Lagi. Rupanya perjalanan cinta mereka tidak bisa mulus begitu aja guys. Pertama karena ternyata Rudy adalah adik dari Haji Pangestu. Persoalan lain yang timbul yang makin memberatkan hubungan mereka dua adalah ketika Pak Prabu ingin supaya Haji Pangestu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Reni dan meminta segera untuk menikahi Reni dan bawa pulang anak Reni untuk menjadi generasi penerus dari keluarga besar Prabu. Gitu guys. Kamu ini seperti bukan keturunan manusia, Ben. Menelantarkan anak perempuan orang dan anak sendiri. Keturunan terakhir keluarga Prabu. Bagaimanapun juga kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengawini anak perempuan itu. Dan bawa kemari cucu papa. Maaf, Pak. Saya nggak setuju. Selama ini Reni sudah sangat menderita akibat kelakuan dia. Dan apa sekarang Papa tega membiarkan dia makin hancur dengan mengawini binatang ini? Rudy. Enggak, Ma. Film ini adalah film pertama saya, artinya bukan pertama banget sih, saya juga pernah nyutradarain sinetron dan saya bersyukur saya berhasil menyutradarai film ini dengan baik. Ini kira-kira 95% tercapai lah apa mau saya. Pada waktu itu banyak mendapat pujian dari melalui internet dan saya sendiri dapat bonus dari produser. Saya banyak dapat pujian melalui
keberhasilan film ini. Dan sampai sekarang kalian bisa buktikan, kalian bisa tonton, pasti kalian akan atau punya penilaian yang sama tentang film ini, bahwa film ini adalah film keren yang patut ditonton. Dia akan bisa memberikan semangat, inspirasi, ataupun motivasi untuk para penontonnya. Di sini juga ada juga yang saya bilang, saya sebelumnya udah saya share bahwa pada waktu kita nyutradarain itu ada metode-metode tertentu atau trik-trik tipuan, di mana salah satunya adalah ketika yang saya pakai triknya adalah saya nggak mau pakai trik, artinya nge-trik, tapi saya mau pakai real. Jadi salah satunya adegan adalah ketika Novia Ardana menampar Adjie Pangestu. Itu beneran guys. Jadi saya minta Novia Ardana, saya izin pada Adjie Pangestu, Ji, lu ditampar beneran ya sama Novia Ardana. Adjie, iya. Ya, intinya harus ada kesepakatan antara pemain dan sutradara demi mencapai dari konsep estetik film yang mau dicapai, ya kan? Dramatiknya supaya dapat. Kalau kesepakatan itu ada, pasti kita bikin film jalannya enak, ya kan? Artinya soulnya ketemu dan film itu yakin pasti bagus. Kalau adanya kerjasama dengan baik antara sutradara, penulis, produser, dan pemain, film itu pasti bagus. Yakin saya. Jadi kerjasama dibutuhkan pada waktu kita membuat film itu, dibutuhkan kerjasama yang solid dari 4 unsur itu, dari produser, sutradara, penulis, pemain, dan para pekerja seni lain seperti tim artistik, DOP, dan lain-lain. Untuk membuat film itu harus dibutuhkan kerjasama tim yang kompak, yang solid, kan? Untuk bisa mencapai konsep estetik dari film yang mau kita buat. Waktu itu saya agak lupa juga, yang jelas saya lupa waktu itu syuting hari berapa. Jadi kalau nggak salah lagi adegan fighting, fighting itu kan banyak shotnya ya kan. Jadi waktu itu udah sore nih, beduk maghrib nih lagi bikin adegan fighting. Kita semua pikir tinggal berapa shot lagi nih kan, nanggung, udah ajar. Nggak pakai istirahat, beduk maghrib atau nggak pakai berhenti, ajar terus. Soalnya tinggal dikit lagi shotnya. Taunya pas lagi take ya kan, das, air raksa tuh di gedung meledak, dus, itu kaget dong, shock semuanya kan, air keluar semua tuh. Itu air raksa yang buat kalau ada istilahnya matiin kado, kalau api nyala tuh dia meledak, jadi alarmnya tuh air muncul semua tuh di gedung tuh. Itu rasanya guys, paniknya, shocknya. Wakil itu komputer, basah semua tuh satu ruangan gedung. Nah, ada kita suruh ganti. Ada. Itu apakah kebenaran atau gimana? Saya juga nggak tahu ya kan. Soalnya biasanya kalau orang-orang Muslim atau ya saya juga Muslim, kalau belum maghrib tuh kita total wajib harus berhenti ya kalau lagi ngerjain apa-apa ya, istirahat gitu. Habis maghrib atau habis isya baru dilanjutin lagi kerjaan. Tapi waktu itu karena shotnya tinggal beberapa lagi itu kan, kita pikir nanggung nih udah mau kelar, ya. Tapi yang ternyata nggak kelar, malah jadi masalah. Itu shock banget guys. Jadi sejak saat itu saya putuskan ya kan, kalau kita lagi syuting begitu adzan maghrib atau beduk maghrib, kita break, istirahat, kita pakai waktu buat istirahat, makan aja deh, kita nggak berani kerja lagi. Itu entah kebenaran apa enggak, karena itu pas beduk maghrib kita aja meledak. Ya nggak tahu lah, itu cuma semua rahasia Tuhan. Tapi sepertinya saya hari itu mengambil kesimpulan dia seperti saya dapat peringatan kalau memang kalau pas beduk maghrib atau adzan maghrib sebaiknya kita istirahat dulu, menghentikan pekerjaan kita untuk melakukan ibadah. Bagi yang umat Islam atau ya, yang non-muslim bisa istirahat dan makan malam. Dan pada waktu itu saya masih polos banget karena saya menjadi sutradara tuh saya belum ngerti apa yang namanya gunain alat ini, gunain alat itu. Saya benar-benar menggunakan alat apa yang ada dan berhasil. Maka
keberhasilan saya itu saya ingat, jadi saya ingat-ingat keberhasilan itu, maka itu menjadi pegangan saya untuk berani tanpa ragu membuat program yang namanya social media short movie atau sinema media sosial ini. Saya tanpa ragu harus yakin, berani untuk memulai lagi program, kalau boleh dibilang dengan peralatan yang seadanya atau sederhana mungkin, bisa membuat film yang keren untuk ditayangkan dalam program sinema media sosial atau social media short movie. Jadi, artinya film yang jangkauannya, range-nya adalah media sosial. Ya Pak, setuju dong? Karena saya punya pengalaman keberhasilan dengan alat yang waktu itu seadanya saya bisa berhasil bikin FTV itu menjadi sukses. Kenapa sekarang saya harus ragu atau takut untuk membuat program dengan alat yang sederhana atau alat yang seadanya menjadi program itu menjadi bagus atau sukses? Gimana? Worth it kan? Oke guys, saya Andri Sastro Sugito pamit.